saya ada beberapa contoh tadi iklan yang di 2019 masih works. Tapi sekarang saya harus ngerubah pendekatan itu karena pendekatannya udah menjadi lebih receh. Menjadi lebih receh? Menjadi lebih receh, Bang. Apa yang terjadi dengan kita? Musim berkampanye hampir tiba. Bahkan sebenarnya sudah mulai berkampanye sekarang. Pilpres memang masih jauh ya. Bulan Februari 2024. Pengalaman politik saya, 6 bulan sebelum itu kan sudah pendaftaran Capres. Berarti kan September 2023. Pengalaman lagi, 1 tahun sebelum itu sudah ribut-ribut, tanda petik. Jadi September 2022, sekarang tinggal beberapa bulan. Bahkan hari ini, nama-nama sudah berseliweran dan berikut dengan rencana-rencana untuk memasarkan diri. Hari ini kita berbicara varian dari politik yang merupakan inti dari tayangan saya ini. Saya akan berbicara hari ini dengan sahabat saya, orang yang tampaknya hari ini tinggal sendiri barangkali melakukan ini. Konsultan komunikasi politik. Jadi bukan konsultan politik. Harus dibedakan. Konsultan politik itu biasanya lembaga survei. Ini konsultan komunikasi politik. Bro Ipang Wahid, bro. Siap. Saya lihat beberapa hari yang lalu masih di Davos, sekarang di sini ya. Ya. Mantap. Jadi namanya konsultan komunikasi politik ya? Konsultan komunikasi politik. Apa yang membedakan dengan konsultan politik, bro? Jadi kalau konsultan politik itu kan lebih kepada mereka mapping dulu ya, survei ya. Mereka dari survei, melihat hasilnya, terus menentukan langkah-langkah politik. Oke. Iya kan? Nah, langkah politik ini kan bisa yang strategis, sifatnya di atas, eksekutif gitu ya. Si partai ini harus melakukan langkah ini, segala macam. Tapi berikutnya kan mereka harus berkomunikasi dengan pemilih. Nah, berkomunikasi dengan pemilih itu kan nggak gampang. Iya. Ada yang namanya what to say, ada yang namanya how to say. What to say itu kita mau ngomongin, oke, kita akan ngomongin tentang membahas minyak goreng. Iya kan? Tapi caranya gimana? Kan nggak bisa. Permendak diturunin langsung, kan nggak bisa. Itu komunikasi politik? Itulah fungsinya komunikasi politik. Kalau konsultan politik? Konsultan politik itu ya dari survei, terus melakukan langkah-langkah. Oh, ini kira-kira kita akan fokus di sini, Bapak sebaiknya berkoalisi dengan si partai ini karena akan begini. Bapak akan fokus di sini begini. Tapi komunikasi kepada pemilih, itu tugas kami. Sampai situ dulu. Siap. Jadi memang banyak yang barangkali misleading dan sekaligus barangkali juga bertanya-tanya. Pak Ipang ini apa pengalamannya? Panjang. Beliau pernah mendampingi banyak partai mulai tahun 2004 bahkan ya. 2004. Mendampingi Anas Urbaningrum ketika memperebutkan jabatan ketua umum dulu yang kemudian ternyata bermasalah itu. Tagline-nya PKS bersih peduli saya yang buat. Bersih peduli PKS beliau yang bikin, mendampingi Pak JK pada saat Pilpres 2004. Kemudian seterusnya. Saya katakan tadi kayaknya tinggal sendiri karena dulu itu ada beberapa sih. Iya, Mas ya. Ada Subiakto, Pak Subiakto. Ya. Saya nggak ngerti sekarang Pak Biakto masih nggak gitu ya. Sekarang beliau jadi konsultan branding UMKM. Oke. Kemudian ada Fox dulu, ya kan? Ada siapa namanya? Cul Malarangeng di situ. Dulu itu memang Fox itu fokus di Partai Demokrat ya, SBY gitu ya. Kemudian ada juga Mas Garin tapi khusus untuk iklan ya. Gitu. Latar belakangnya Mas Ipang ini, sahabat saya ini adalah sutradara iklan. Tapi semenjak beberapa tahun itu dia usahanya itu fokus di pembuatan komunikasi politik ini. Bro Ipang, hari ini saya bisa menikmati karya-karya Anda itu mengkomunikasikan, kalau bahasa Indonesianya yang tepat itu mengomunikasikan adalah kinerja-kinerja dari Kemenko. Salah satunya ya. Iya, Kemenko Perekonomian, Pak Erlangga. Anda baru pulang dari Davos mendampingi beliau di sana di acara itu. Apa pertimbangannya Anda mendampingi Kemenko dalam hal ini khusus Pak Erlangga? Apakah persiapan Capres? Jadi gini, sebelum Pak Erlangga, saya mendampingi Pak Luhut. Jadi tahun 2019 saya bantu Pak Luhut.
dengan posisi sebagai penasehat khusus Pak Luhut, penasehat khusus Menko Maritim dan Investasi, bidangnya pariwisata dan industri kreatif. Ya. Nah, sekarang saya ini membantu Pak Airlangga. Jadi membantu kementerian itu bukan hal yang baru bagi saya. Oke. Nah, sekarang ini saya membantu Pak Airlangga untuk mengkomunikasikan apa keberhasilan mereka. Nah, karena kan intinya selama ini saya ini dekat dengan government relation juga, ya. Jadi bagaimana kementerian lembaga ini bisa menyuarakan apa achievements mereka. Nah, Pak Airlangga minta tolong dibantu seperti itu. Saya bilang, saya nggak ada masalah karena memang itu pekerjaan saya selama ini dan saya yakin banyak sekali yang bisa dikomunikasikan. Nah, makanya saya ikut Pak Airlangga ke Davos karena biar Pak Airlangga mau ngasih tahu, nih loh, saya melakukan ini saja dan itu yang kita coba lagi. Oke. Ini kan, Mas, sebagai saya pernah beberapa kali caleg ya. Yeah. Saya yakin sudah berubah pendekatannya. Kalau dulu itu kan spanduk ya. Ya, spanduk, iklan TV, baliho. Iya, paling modern itu adalah iklan TV. Ya. TV konvensional maksud saya. Ya. Hari ini kan kita sudah masuk pada platform baru, termasuk salah satunya ini kan podcast ini. Ya. Mau tidak mau, mereka-mereka yang sedang berencanakan untuk menjadi politisi dan atau menjadi pejabat publik dan harus melalui sebuah mekanisme election dan harus kampanye, itu harus memperhatikan itu. Saya ingin sebenarnya salah satu tujuan tayangan mengundang jenengan ini adalah mereka-mereka itu merencanakan sesuatu yang lebih maju. Supaya kota lebih bersih, tidak lagi pakai baliho-baliho begitu, kemudian lebih jelas model kampanyenya, maka harus mengikuti teknologi. Dan untuk itu saya minta jenengan untuk datang ke sini untuk menjelaskan kepada kita. Sebenarnya hari ini apa yang terjadi menyangkut dengan marketing atau konsultan komunikasi dalam hal marketing politik itu, Pak Ipang? Ya, jadi gini Bang, menarik sekali untuk mengamati karena saya terlibat di situ. Saya dari 2004 sampai 2022, sebentar lagi 2024, artinya akan genap 20 tahun. 2004 itu semua iklan, jadi top down. Jadi kalau misalnya mau sambil dibuka di slide nomor 5, itu dulu ini seperti ini Bang. Ini konvensional campaign. Jadi ada sebuah brand turun ke bawah melalui TV, radio, cetak, dan internet. Mahal dan tidak efektif itu sebenarnya. Ya. Karena satu spot 30 detik aja, sekarang itu harganya bisa 60 juta sampai 100 juta Bang. Di TV? Di TV, 30 detik. Kan gila, artinya mesti nyiapin uang berapa banyak gitu. Dan itu searah, karena top down, alur komunikasi. Tapi sekarang udah murah karena banyak pilihan selain TV kan? Kata siapa murah? Oh ya? Enggak. Oke. Enggak. Next. Nah, berikutnya, ini yang saya bilang. Sekarang ini saya menyebutnya participative campaign. Jadi yang sebelah kiri yang tadi kita bahas itu adanya di situ Bang. Nah, di tengah ini nih yang ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Line, sampai TikTok. Sekarang juaranya TikTok. Bongbong di Filipina itu menang karena TikTok. Presiden baru Filipina. Yang notabene adalah anaknya koruptor terbesar. Yes. Nah, ini pembentukan opini. Nah, artinya mau perkara dia bohong atau nggak bohong, nggak masalah. Dia menang. Iya kan? Ini kan persepsi yang dibentuk. Nah, kita kan membentuk persepsi. Nah, disinilah Indonesia pun juga sama. Saya 2019 bantuin Pak Jokowi. Sama sekarang, itu kan artinya sudah 3 tahun. Berubah Bang. Jadi ke depan 2024 jerajanya TikTok Bang. Ini yang dari berapa ini? 7 kan ini? Yang paling besar ini TikTok ya? TikTok sekarang. Yang paling besar relatif lah. Kalau sekarang ini yang paling besar tetap Facebook. Facebook, habis itu Instagram, kemudian masuk ke TikTok lah. Ada YouTube di situ. Twitter tuh relatif kecil. Ya, jadi gini, Facebook itu orang yang suka alumni-alumni bernostalgia segala macam adanya di Facebook. Kalau orang yang suka foto, gambar, itu adanya di Instagram. Ya kan? Twitter nih orang yang kritis. Adanya di Twitter, suka nulis kan? TikTok suka receh. Jadi beda-beda. Jadi konten yang kita buat untuk Instagram, Facebook, sama Twitter, plus TikTok, itu berbeda Bang. Tergantung masuknya gimana. Di sebelah kanan itu ada call. Ini key opinion leaders. Jadi orang-orang yang mempunyai pengaruh, yang bisa menyebarluaskan. Kalau misalnya di ini Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gus Miftah, nah itu call. Tapi tidak semuanya langsung didengar serta-merta, enggak.
ada community. Dan ini community berpengaruh. Sekarang komunitas terbesar di Indonesia adalah motor. Setelah itu bola. Oh. Iya. Nah itu kan juga harus masuk komunitas. Tergantung kita mau penetrasinya kemana. Jadi ini unik. Dan sekarang jalurnya panah ke atas, panah ke bawah. TV sekarang itu masih ditonton oleh 56% orang Indonesia. Oke. Tapi penetrasi internet di Indonesia itu udah hampir 80%. Oke. Dan kebanyakan itu 60%-nya middle class ke bawah. Makanya misalnya kayak Denny Caknan, penyanyi dangdut Jawa tuh, itu dia bisa ditonton oleh ratusan juta gitu. Ya karena musimnya ke situ, mendung tanpa hujan gitu, itu bisa ditonton oleh ratusan juta karena memang fenomenanya ke situ sekarang. Dan 2 tahun ke depan akan lebih ke situ lagi. Jadi makanya nggak heran banyak menteri-menteri sekarang kontennya konten receh. Nah, kenapa konten receh? Kita lihat fakta berikut ini. Nah, lihat nih. Coba top konten all channel ya dari TikTok, Instagram, YouTube. Ini data. Ya. View-nya itu 136 juta ya. Itu jokes. Artinya 37% dari yang ada di situ adalah tentang jokes, receh, bercandaan. Nah itu kalau kolaps ini kolaborasi. Dia kolaborasi si A berkolaborasi dengan si B. Itu menghasilkan 14%. Tar dulu. Dengan public figure. Yang jokes tadi itu, yang receh-receh tadi itu. Ya. Itu cuma di sini atau di luar juga? Nah, saya kemarin ketemu sama kawan yang konsultan pemenangan salah satu kandidat di luar negeri lah. Ya, saya tunjukin mereka kaget gitu. Gila ya, di negara saya nggak mungkin saya begini. Jadi beda. Faktor apa yang bisa membuat kita berbeda dengan mereka? Kultur. Jokes-nya nggak begitu. Jokes mereka tidak receh. Oke. Jadi saya pernah nunjukin lagi sama satu konsultan di Eropa, ya di UK gitu ya, nunjukin gila ya, begini bisa tinggi kalian. Kami nggak bisa. Tapi kalau begitu masuk ke Thailand, begitu masuk ke Filipina, masuk. Karena memang Asia itu Sri Mulatan. Mungkin juga karena faktor pendidikannya. Bisa jadi. Jadi ya ke situ. Dan kolaborasi, kalau general ini kan tentang berita. Iya, berita ya. General activity. Seperti inilah kira-kira ya. Iya, kayak podcast gini. Ini gitu ya. Itu cuma 11. Itu pun kalau nggak ada yang unik gitu. Misalnya Bang Akbar wawancara saya. Sama Bang Akbar wawancara Nikita Mirzani. Pasti akan lebih viral dia. Iya kan? Nah, karena kan ada news value-nya tadi gitu kan. Iya. Nah, tentang keluarga juga tinggi. Sebagai contoh, ini kemarin saya baru nunjukin, saya ngobrol sama kawan yang lagi mau running di salah satu provinsi lah. Saya bilang, ini postingan saya Instagram tentang almarhum Eril, anaknya Emil, Kang Emil. Nah, postingan dia sama postingan saya jauh interaksinya. Padahal follower dia 3 kali lebih tinggi daripada follower saya. Karena saya mengemasnya dengan bahasa hati. Dia mengemasnya cuma foto, taruh tulisan. Enggak, kalau saya ada kata-katanya. Jadi memang zaman sekarang itu adalah zaman storytelling. Storytelling ya. Ya, itulah kekuatannya. Orang Indonesia begitu. Sekarang nggak bisa iklan-iklan yang terlalu serius, receh ujungnya sekarang ini. Jadi saya ada beberapa contoh tadi iklan yang di 2019 masih works. Tapi sekarang saya harus ngerubah pendekatan itu karena pendekatannya udah menjadi lebih receh. Menjadi lebih receh? Menjadi lebih receh, Bang. Apa yang terjadi dengan kita? Udah bosen aja. Sesuatu yang terlalu ini stage, ini engineer, saya nggak percaya. Saya mendingan yang natural. Jadi semakin receh semakin bagus. Semakin candid semakin bagus. Postingannya Kang Emil yang tentang anaknya. Terlepas dari itu masalah musibah. Yang nonton di Instagramnya tahu nggak berapa? View-nya. 40 juta. Yang mana dulu nih? Semuanya? Enggak, satu kok posting. Yang di bandara jalan? Bukan? Kayaknya yang dia lagi sholat. Oke. 40 juta, Bang. Gila kan? 40 juta itu lebih tinggi dari penduduk Jawa Barat. Ya. Iya, artinya salah satu kelebihan Kang Emil adalah dia punya follower banyak. Walaupun tidak menjamin bahwa follower itu akan mengikuti apa kata dia. Tapi yang jelas dengan musibah ini ya akan berpengaruh kepada elektabilitas karena ada simpati di situ. Jadi ya itulah hal-hal yang memang tidak bisa kita ukur dengan matematika, itu nggak bisa. Catatan ini tahun berapa ini, Bro? Ini baru bulan lalu. Wow. Ini bulan lalu dan saya kan punya tim data analitik yang memang saya ngambil data semua segala macam karena kita juga harus punya landasannya seperti apa. Pemirsa coba lihat, perhatikan nih. Kalau mau berhasil nantinya,
ikutin ini, pelajari ini, karena ini hasil riset ini, pendekatan dari seorang Ipang. Jadi jangan lagi mengotori kota dengan baliho, dengan spanduk gitu ya, nggak ada gunanya. Masuk ke sini. Saya selalu megang dengan 6 ini. Pertama kita harus dikenal. Oke. Ya. Begitu dikenal, ada orang namanya Ipang. Tapi orang ya pernah dengar awareness, terus diketahui itu Ipang nih siapa? Dia harus tahu dulu. Oke. Iya kan? Setelah itu orang suka nggak nih? Iya kan? Oke, gue suka nih dengan kiprahnya si Ipang. Gue yakin deh sama dia nih bakalan bisa. Setelah dia yakin, gue percaya dan gue milih. Nah permasalahannya sekarang adalah orang baru dikenal dan diketahui, tiba-tiba yakin bahwa mau dipilih. Ya. Ini ada tahapan yang Ada fase yang dia tidak lakukan. lompat. Dia mohon izin, mohon maaf. Sepupu saya Muhaimin gitu, Caimin, Mas Imin, dikenal, diketahui sebagai ketua umum PKB, sebagai wakil ketua DPR. Itu kan 2 tahapan ini. Nah permasalahannya, dia disukai apa enggak? Kita kan belum tahu. Diyakini apa enggak? Dipercaya apa enggak? Dipilih apa enggak? Tiba-tiba dari level yang nomor 2, langsung masuk Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden 2024. Saya bilang, terlalu cepat. Kenal aja belum, tak kenal maka tak sayang, bos. Oke. Iya kan? Itu benar sekali. Nah jadi ya saya tidak menyalahkan beliau, ya monggo aja. Tapi kalau saya meyakini bahwa tanpa orang disukai dan diyakini dan dipercaya, susah. Mau tiba-tiba ujuk-ujuk itu nggak bisa. Iya kan? Saya tidak pernah melihat ada Mas Anies mengeluarkan tulisan calon presiden 2024 yang dikeluarkan oleh ABW sendiri. Nggak ada. Atau Mas Ganjar. Enggak. Nggak pernah ada ya? Nggak penting juga. Itu kan masih lama. Tapi yang penting justru memperkuatkan bahwa lu siapa? Apa yang membuat kita harus memilih Iya. seorang Ganjar, seorang Anies, seorang Prabowo, gitu loh. Saya ingin sedikit lebih spesifik ya. Kan you pernah mengerjakan baik personal maupun organisasi, bro. Iya, parpol. Per parpol lah, atau barangkali bahkan kandidat gitu ya. Ya. Apa perbedaannya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita kemudian harus bertindak dan bekerja dan memproduksi sesuatu agar kemudian tidak miss dengan tujuan kita? Ada kandidat yang percaya bahwa semua itu harus berangkat dari survei. Oke. Dan saya sangat percaya itu. Ibaratnya kita mau tahu sakit kita apa, general check up, ya kita survei lah. Kita tes darah kan. Oke. Apa kelebihan kita, kekurangan kita, dan kita perbaiki. Nah itu satu hal. Kalau dia mau masuk udah. Tapi begitu di awal, saya mau lembaga surveinya yang saya suka. Ntar dulu. Kalau mau, harus lembaga survei yang menurut saya objektif. Karena ada juga yang abal-abal, bukan aja. Banyak juga yang abal-abal. Tujuannya buat apa? Saya nggak percaya sama itu. Saya percaya ada beberapa lembaga survei yang menurut saya lumayan kredibel untuk bisa dipercaya. Karena itu adalah ngetes paling dasar. Nah setelah dari situ kita lihat. Setiap orang itu, setiap kandidat itu punya competitive advantage. Apa kelebihan kompetitifnya? Nah dari situ kita pergilah. Orang memilih itu karena 2 hal. Karena dia emosional, karena dia rasional. Karena ada frasa, ada juga rasa. Frasa ya main kata-kata aja segala macam. Tapi kan di luar itu ada rasa juga. Bisa jadi si A lebih pinter, tapi secara rasa kurang. Oke si B gitu kan. Mukanya menjengkelkan gitu. Ya apapun. jadi nah setelah kita kaji, kita analisa, kita kasih suggestion. Pak, Bu, ini begini. Belum tentu mereka mau dengerin. Oh enggak, ini begini. Ya, itu kan nggak gampang. Kalaupun mau dengerin, bisa nggak dia melakukan itu? Apa yang kita sarankan? Karena nggak semua orang bisa membuat konten receh. Nggak bisa. Tapi saya yakin setiap orang punya kelebihan, apapun kelebihan itu. Kalau kita lihat, Anda kan pertama itu menangani dalam skala besar dulu itu. Pertama kali personal branding saya pegang Adang Darajatun yang dikeroyok oleh 20 partai. Pilgub ya? DKI. Terus kemudian setelah itu masuk Pilpres ya? Ya Pilpres, saya mulai Pilpres beneran itu 2009. Pak JK. Saya mau tanya, waktu itu kenapa sampai Pak JK itu kalah? Apakah karena komunikasinya yang keliru atau gimana? Jadi gini, saya 2009 itu saya ditawari oleh 2 kandidat. Oleh kubunya Pak JK dan oleh kubunya Pak SBY. Oke. Nah, saya pada waktu itu kuat dengan idealisme bahwa negara ini nggak cukup hanya janji-janji politik manis di depan. Harus ada pencerdasan itu. Nah, saya ditawari, kebetulan timnya Pak SBY bilang, pokoknya nggak bisa. Strategi komunikasinya mereka mau pergi dengan SBY Presidenku, lagunya Indomie itu. Nggak bisa digeser-geser.
Saya bilang terus ngapain lo manggil gue? Ya Dan kan? waktu itu kan mereka ditangani oleh Fox kan? Fox, jadi saya subordinatnya Fox. Oke. Ya. Jadi sementara Pak JK enggak. Pak JK nawarin begini, terus Pak mau nggak kita pakai ini yang segala macam tentang, oh justru itu yang kami mau, jual apa segala macam. Saya bilang sama tim saya, Pak JK ini elektabilitasnya cuma 3%. Kemungkinan menang kecil sekali. Tapi kita dapat keleluasaan untuk mengedukasi publik. Jadi dari awal kita juga udah tahu, lebih dari 10% itu udah bagus, saya bilang. Udah pasti nggak menang lah, kecuali emang ada kejadian luar biasa. Jadi ya, kenapa kami ambil? Ya karena idealisme tadi sebenarnya. Kalau cuma nguber portofolio, ya saya ikut sama Cul aja deh. Iya. Kita bicara tentang komunikasi ya, karena ini kan topik kita. Ya. Apa kesulitan Anda menanganinya Pak JK dulu? Kesulitannya komunikasinya maksud saya. Kita pada waktu menangani Pak JK kan cuma 3 bulan ya, 4 bulan. Ya. Dan nggak mungkin bisa langsung merubah semua setelah Pak SBY di angka yang 40-an%, Pak JK cuma 3%. Waktu itu JK Wiranto ya? Iya, waktu itu kalau nggak salah Pak JK dapat 9% atau berapa, saya lupa. Nah artinya dari 3 ke 9 ya sesuai dengan apa yang kita prediksikan gitu loh. Jadi nggak ada yang di luar rencana juga, karena dari awal juga kita yakin nggak bakalan menang. Mungkin penonton kita ingin mengidentifikasi, nanti kita tampilkan videonya, tapi pengen tahu dulu bagaimana Anda melakukan apa semua ini. Setelah itu menangani Anas Urbaningrum pada saat Kongres di Bandung gitu. Waktu itu berhadapan dengan Andi Malarangeng, kemudian Marzuki Ali gitu ya. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Jadi kita bikin beberapa program yang memang manfaatnya bisa terasa buat masyarakat banyak. Kita bikin ada kompetisi bola yang waktu itu anak-anak di bawah umur 16 tahun, untuk kalau pemenangnya ini seluruh Indonesia, untuk kemudian namanya Tunas Garuda, untuk bisa di luar negeri. Terus kita bikin beberapa kegiatan-kegiatan yang manfaat, cuman belum berhasil lama karena Mas Anas sudah keburu. Iya. Gitulah. Gitu. 2014 menangani PDIP ya? Ya. PDIP. Waktu itu komunikasinya seperti apa? Jadi dulu Mbak Puan itu ngomong sama saya, intinya kita mau sesuatu yang berbeda. Jadi sesuatu yang berbeda yang memiliki spirit nasionalisme tinggi. Kita cari-cari latar belakang dari hasil survei apa segala macam, akhirnya kita come up dengan jargon Indonesia hebat. Karena kita mau menaikkan nasionalisme kita yang tinggi kan. Pada waktu itu Pak Jokowi kan juga baru mau running juga kan. Nah jadi ke situ kita mau melihat bahwa nasionalisme itu kita bisa bangun. Malah dulu tuh kita targetnya sampai nama kabinetnya Kabinet Indonesia Hebat. Udah hampir, tapi Pak Jokowi lebih legowo untuk yang lainnya kan harus masuk mengakomodir yang lain ya, lebih bijaksana. Jadi nggak cuma Indonesia Hebat, makanya Indonesia Kerja pada waktu itu. Tapi pada dasarnya memang mau menancapkan kepada masyarakat bahwa PDIP ini nasionalis yang memang berpikir untuk memperbaiki keadaan negara lah. Nah itu ke situ, dan lumayan bagus, penerimaannya bagus. Terus 2019 mainnya? 2019 saya sebenarnya membantu PDIP juga sedikit, walaupun nggak ini, tapi saya lebih banyak ke campaign yang untuk Pak Jokowi. Nah ini saya bawa beberapa contoh pekerjaan, ngasih tahu bahwa tren saat itu kita bisa masuknya ke sini. Jadi ada yang pendekatannya horor, ada yang pendekatannya nasionalisme, tapi pada dasarnya syarat untuk bisa viral. Ini konten zaman sekarang tuh adalah gini. Saya percaya gini, konten adalah raja, sebaran adalah ratu. Dua-duanya penting. Punya konten bagus nggak bisa nyebar, nggak ada gunanya. Iya kan? Tapi punya konten nggak bagus, sebarannya bagus, ya nggak ada gunanya juga. Jadi ya harus dua-duanya sama-sama jalan. Makanya content is king, distribution is queen, itu kita tampilkan. Nah kita mau ngasih contoh beberapa yang pada waktu dulu kita lakukan, ngomongin tentang ini. Kemiskinan yang sudah turun, atau masalah angka pengangguran yang ini. Kalau diomongin biasa kan siapa orang mau nonton bang? Iya kan? Kita harus pendekatannya pendekatan yang cair. Atau di konteks yang kedua nanti saya mau tunjukin adalah sebuah pendekatan nasionalisme. Pada waktu dulu ada keributan yang Papua yang dikatain yang di Surabaya tuh, yang akhirnya rame banget di Papua, bakar-bakaran itu gara-gara dikatain monyet atau apalah gitu pada waktu itu. Nah kita mau membangkitkan nasionalisme. Kita orang Papua, kamu orang Papua saudara sama kita. Itu kan cara komunikasi kan juga nggak gampang. Ini komunikasi politik seperti itu. Sebelum ditunjukin, saya mau puji kamu bro. Saya mau puji nih, salah satu kelebihan produkmu itu adalah detil dalam hal pesan.
Itu yang saya tangkap ya. Apa namanya itu, loncatan emosi pada karya-karya jenengan itu kadang-kadang mengagetkan. Kelihatannya ini datar gitu, tiba-tiba pem gitu kan. Jadi kita punya memori itu langsung tertancap gitu loh tentang pesan itu. Saya rasa mungkin karena Anda seorang sutradara ya. Iya, dan saya orang iklan sebenarnya. Iya, seorang sutradara iklan. Emang ilmunya dari mana sih, Bang? ya sekolah. Saya backgroundnya komunikasi visual, IKJ. Terus saya ngambil TV production di Amerika, di Seattle. Oh iya, makanya. Jadi Dan satu hal, sutradara banyak, orang desain banyak. Tapi politik itu harus mengalir dalam darah. Iya, makanya. Jadi itu kelebihan Anda. Saya perjelas saja deh, penonton. Mungkin ada yang bertanya barangkali, ilmu politiknya dapat dari mana Mas Ipang selain kreatif itu tadi? Beliau ini adalah putranya almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Itu jelaskan. Jadi kalau kata Gus Dur, di rumah kami kucing aja bicara politik. Yang tadi disebut-sebut itu sepupunya Caimin, Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB itu ya sepupunya beliau. Jadi secara konten memang hatam ya. Secara politik itu juga. Makanya tadi yang saya bilang tadi, Bro, bahwa karya Anda itu yang saya suka itu adalah detil dalam hal makna. Mungkin orang melihatnya biasa saja, tapi pada orang-orang yang memahami politik itu mengatakan, dapat nih barang. Coba kita tunjukin. Ini contoh karyanya Pak Ipang nih. Sepertinya ada sesuatu. Kenapa kalian malah sedih? Apa yang membebani pikiran kalian? Sesungguhnya kami malu, Bu. Malu pada netizen. Netizen selalu mempertanyakan ayah yang tidak pernah kelihatan. Tapi kita selalu makan enak. Sebenarnya, Ibu ingin mengatakan yang sesungguhnya pada kalian. Tapi Ibu takut. Takut kenapa, Bu? Ibu takut dibilang kampanye. Ayahmu sekarang tidak nganggur lagi, Nak. Dia sedang bekerja. Karena pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran hingga 5,13%. Selain itu, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan hingga 1 digit, terendah dalam sejarah Republik. Itulah makanya kita bisa makan yang lebih enak. Ibu! Ibu jangan takut, Bu. Jangan takut dibilang kampanye. Karena Ibu sedang mengatakan yang sebenarnya, menjawab kecurigaan netizen. Ini lucu ya. Dapat itu. Nah itu dia tuh yang kelebihannya produknya Pak Ipang itu seperti itu. Ada, kita punya video yang berikutnya. Nah ini lebih nasionalisme yang ini. Mama buana sukses di rantau Baru bawa apa dari Jakarta? Ini Mama. Terus calon istri? Dia sudah berusaha Mama. Lalu? Tapi Theo ketemu orang Aceh, tapi orang Aceh bilang orang Papua itu saudaranya. Theo ketemu orang Betawi, mereka bilang saudare. Theo ketemu orang Jawa nih Mama, dia bilang sedulur. Terus satu lagi nih Mama, Theo ketemu orang Ambon, mereka bilang kita orang saudara Mama, kita orang saudara tuh bagaimana? Lalu masalahnya di mana? Mama bilang sama Theo tuh, kalau Theo tuh tidak boleh menikah sama saudara. Ini dari Sabang sampai Merauke, semua saudara Mama. Baru Theo gak nikah sama siapa? Kalau orang Sabang sampai Merauke, itu saudara setanah air, boleh kau nikahin.
Walau tak saudara, kita saudara. Tapi boleh menikah. Mama, satu ibu mama saja. Ini saya sudah punya calon. Ini. Tapi orangnya sama. Dia punya rambut saja yang berbeda. Hal-hal begitu kita harus berpikir ke orang lain nggak berpikir. Angle-nya sebenarnya kalau dan ini tidak hanya buat iklan, buat apapun turunannya ke bawah banyak itu. Di jembatan itu, si Manis menunggu pacarnya. Tiba-tiba jembatan itu hancur. Dan sampai sekarang, si Manis tidak ditemukan lagi. Arwah si Manis sampai sekarang juga masih penasaran mencari jalan pulang. Jangan nakut-nakutin gitu, Pak. Somai. Berhentilah mengganggu penduduk, pulanglah ke alammu. Justru itu, saya ingin kembali ke rumahku. Tapi saya tersesat. Emang rumah kamu di mana? Di jembatan Ancur, Pak. Jembatan Ancur sudah tidak ada. Pemerintah sudah membangun jembatan baru sepanjang 1067,8 km. Bapak tahu dari mana? Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Asik. Bener ya, benar. Ternyata benar. Memang harus masuk ke segmen itu ya. Iya. Lucunya ada, informasinya masuk. Karena kalau kita sebutkan Kementerian Perumahan, PUPR membangun jembatan, mau dengar siapa ya? Siapa yang mau dengar? Baru sekarang kalau di media sosial itu kita ngukurnya adalah berapa detik dia bisa sustain. Jadi misalnya waktu paling krusial itu ada 10 detik pertama. Begitu 10 detiknya tidak menarik, di skip sama orang, ditutup. Iya kan? Nah itu yang paling menentukan. Jadi 10 detik pertama itu buat kita harus yang, wah ini apa nih? Membangun curiosity itu. Nah jadi konten juga sama, yang lain. TikTok, apa segala macam. Apalagi TikTok sekarang ini receh banget. Artinya unpredictable. Kita misalnya ngedesain, ini bisa viral nih, bakalan lucu. Enggak juga. Kadang-kadang yang biasa aja. Betul. Itu bisa viral. Betul. Nah itu kita lagi study gitu. Nah sekarang saya lagi membangun tim networking seluruh Indonesia untuk distribusi. Jadi nantinya teman-teman yang mau jadi caleg sudah tidak perlu ke Jakarta untuk mencari Anda ya? Ada tim di daerah nanti? Maksudnya distribusi itu adalah misalnya gini, saya punya rumah ada 100 lampu, satu lampu depan, satu lampu belakang, lampu tengah gini. Nah kalau misalnya bilang nyalain lampu depan aja deh, saya nyalain lampu depan. Semua ada di tangan saya. Iya, tapi juga dalam hal apa namanya itu kebutuhan ketika tiba-tiba orang tidak bisa ke Jakarta untuk meminta bantuan Anda kan berarti ada tim juga ya? Iya. Bisa, karena saya punya kaki tangan di sana. Nah itu yang saya lagi bangun sekarang. Mudah-mudahan selesai dalam 1 tahun ini. Kalau bisa lebih kurang dari itu, biar nanti pada waktu September udah bisa gaspol. Jadi sebenarnya tujuannya bukan cuma buat politik aja, tapi untuk government relation juga, karena kan semua butuh, dan untuk brand juga. Kita ngomong hal yang paling krusial dari semua, apa inti dari pembicaraan kita nih bro? Yes. Soal biaya. Ya. Ada pepatah Rusia mengatakan onorego norupo. Iya. Ada barang, ada harga, onorego norupo. Onorego norupo. Jadi ya kalau mau yang
yang murah segala macam ya cobain aja. Saya nggak bilang saya mahal. Nggak, harga saya reasonable gitu loh. Artinya enggak ada yang bilang iya mahal, Bro. Mahal itu kan relatif. Mahal itu ukurannya apa? Jadi dibandingin sama uang kampanye yang kalau zaman dulu ya tadi saya bilang, zaman Pak SBY tahun 2009 itu 1 bulan aja mungkin bisa spending untuk iklan dan lain-lain itu mungkin bisa sekitar 100 sampai 200 miliar. Oke. Ya kan waktu itu membutuhkan begitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ya tergantung mereka mau seberapa luas. Kayak misalnya 2019 kemarin Pak Jokowi. Saya itu spendingnya memang jelas per provinsi. Saya megang 11 provinsi yang saya fokus ya. Waktu itu ada perintah supaya fokus Jawa Barat. Saya bilang nggak bisa. Saya mau fokus Jawa Timur. Kenapa? Karena Jawa Barat itu sudah susah untuk berubah. Ngapain kita garamin laut? Tapi Jawa Timur masih mungkin untuk berubah. Karena masih 50-50. Akhirnya uang itu saya shift ke Jawa Timur. Dan uang yang kita spend di tiap provinsi berbanding lurus dengan suara yang didapat. Saya itu semua terukur. Zaman sekarang semua terukur, Bang. Misalnya kita mau target Jawa Timur, kabupaten mana yang mau disikat? Umurnya berapa? Target audiensnya berapa? Saya bikin klaster, Bang. Jadi klaster misalnya di luar konten yang viral ya. Ini konten yang kita ads gitu, yang kita tujukan direct. Jadi door to door udara ya. Itu saya bikin 6 klaster misalnya. Klaster ibu-ibu sendiri. Terus klaster milenial awal dan milenial akhir. Karena beda. Message-nya beda. Interest mereka beda. Karakteristiknya beda. Nah, terus kita masukin klaster buruh misalnya. Kontennya beda-beda, Bang. Jadi tidak akan pernah klaster A melihat klaster B. Klaster B melihat konten klaster C. Enggak benar. Kita udah masukin ke dalam ruang, Bang. Semuanya. Dan saya kepengin misalnya di klaster A, ibu-ibu, ada 5 konten yang mau kita sikat. Dia harus ngeliat konten 1 untuk masuk ke konten 2. Harus lihat itu untuk konten ketiga. Begitu semua, Bang. Semua sudah terdesain secara itu. Sekarang zamannya zaman digital. Semua udah kita bisa arahkan ke arah situ. Kan menarik gitu loh. Dan spendingnya ya tergantung mau dilihat berapa. Karena pada waktu itu target kita misalnya kita mau ada 90 juta orang melihat satu konten, Bang. Targetnya. Ya se-Indonesia. Iya, iya. Iya kan? Ya sudah, pastikan itu. Kalau sebaran melalui WhatsApp kan nggak bisa terukur, Bang. Betul. Kita bicara Pilpres nih. Ya. Saya nggak ngerti ya. Meskipun saya bisa sedikit mengira-ngira kan. Saya kan pernah mendampingi Pak Jokowi dulu 2014. Orang selalu bertanya, jadi capres itu berapa sih biayanya gitu ya? Orang bisa menyebut angka. Katakanlah misalnya kita menyebut umpama 1 triliun. Kan nggak mungkin kan 100 miliar kan jadi presiden kan? Nggak mungkin lah. 1 triliun juga nggak mungkin lah. Ya ini makanya tadi saya bilang, andaikan gitu. Emang biasanya berapa sih capres? Untuk keseluruhan maksudnya? Ya saya nggak tahu persisnya, tapi kan ya kan pasti akan berbeda-beda ya. Maksudnya, wah terlalu luas ininya. Terlalu luas ya. Oke, kita patoklah misalnya angka 1 triliun. Menurut Anda untuk 2024 nantinya, satu pasang capres untuk komunikasi politiknya mengambil berapa porsi dari 1 triliun tadi? Kalau kita bermain persentase. Saya sih melihatnya gini aja. Semua akan tergantung sama kandidat yang mau maju. Iya, tentu saja. Kalau awareness-nya belum tinggi, artinya pasti lebih mahal. Kalau misalnya sekelasnya Kang Emil, Ridwan Kamil, kan followersnya udah 16 juta. Bisa lebih murah gitu? Jauh lebih murah. Karena kan udah aset digitalnya sudah banyak. Sebut angka, Bro. Mas Ganjar. Ya, ini untuk level yang mana? Level yang sudah populer atau level yang masih awal? Katakanlah gini, ini ada kita menyebut 5 nih, 5 nama nih. Yang hasil surveinya Burhanuddin Muhtadi itu kan sekarang ini adalah Ganjar, Prabowo, Anies, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Ya, artinya semua ini awareness-nya udah tinggi-tinggi semua. Sudah tinggi-tinggi kira-kira. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu aja, kalau saya melihatnya minimum, ini kan beda-beda juga ya. Saya sebaran seperti itu mungkin per bulan, ini tergantung ya, spending per bulan itu bisa sampai 50 sampai 100 miliar untuk media talk. Tergantung kita mau runningnya berapa bulan. Kan
Yang resminya, kampanyenya itu kan 6 bulan setelah pendaftaran itu kan? Ya. 6 bulan dari hari H. Ya. Berarti 6 bulan kali 100 miliar, berarti kan 600 miliar. Ya. Itu Kalau 6 bulan, kalau kan 6 bulan. Tapi kan sekarang mainnya udah dari sekarang. Udah main dari sekarang gitu ya? Iya. Oh, udah dari sekarang, Bang. Udah dari sekarang. Kita mau spend berapa dari sekarang? Kan tergantung napasnya aja. Iya kan? Di atas langit ada langit, Bang. Apalagi untuk yang masih awareness-nya masih pada rendah-rendah. Wah. Jadi ada kawan mau maju Pilgub Jawa Barat gitu misalnya. Mendingan lu survei dulu deh, nama lu berapa gede munculnya. Iya, betul ya. Karena Ridwan Kamil mau lu lawan. Iya. Wah, berat. Betul. Dan itu juga bisa kita berikan jawaban kalau saya misalnya kandidatnya, berapa nih gue yang harus gue siapin kira-kira gitu kan. Ya harus lihat dulu you punya keterkenalan dan segala macam ya. Betul, ya. Kan yang paling menonjolkan adalah operasi udara. Which is kami lah. Ada operasi darat. Ya kan? Door to door, canvassing, direct selling. Nah itu saya nggak tahu lah idealnya seberapa ininya kan. Dan ada operasi politik. Operasi politik ini kan beda lagi. Artinya mau ormas A, ormas B, tokoh A, tokoh C, parpol A, parpol B. Itu kan operasi politik. Ya kan? Nah ini kan 3 kan kebutuhannya beda-beda. Ada lagi operasi hari H. Karena itu juga beda lagi. Kita kan nggak tahu. Apapun lah jenis ininya. Jadi ya memang beda-beda sih menurut saya. Tapi satu hal yang pasti bahwa biaya capres pasti tidak lebih murah dari 2024 ya? Iya, apalagi ada efeknya, jangankan biaya capres, pakan ikan aja sekarang naiknya gila-gilaan, apalagi capres Bang. Hah? Ini gara-gara Rusia sama Ukraina ini kan kacau semuanya. Pertanyaan terakhir. Siap. Jadi menurut Anda sebenarnya untuk capres-capres ini, baik yang akan pasti bertarung nantinya maupun yang sedang jualan sekarang ini, itu harus menyiapin uang berapa sih sebenarnya ini untuk komunikasi politik seperti ini? Ya, saya bilang tadi ya, karena kalau dibilang media, kan bukan media cuma bikin konten Bang. Tentu saja ya. Iya kan, media itu adalah ya ada media beritanya, ada online, TV, wah segala macam, ya kan. Terus ada pembuatan konten dan placementnya. Dan media salah satunya yang suka apa nggak suka kan adalah TV. Betul. Kalau misalnya keterkenalan masih rendah, TV itu mau nggak mau harus karena penontonnya sinetron ibu-ibu itu banyak. Dan masih? Masih. Tadi kan saya bilang 56%. Tapi kan sinetron-sinetron itu juga sudah berpindah ke platform YouTube. Bisa ya, bisa enggak. Buktinya penontonnya masih banyak. Yang nonton live itu masih banyak. Jadi kita nyebutnya multi platform. Jadi dari TV masuk ke YouTube. Tapi kan juga tetap harus beriklan juga di YouTube. Iya. Iya kan? Sekarang kalau TV satu tayangan 50 juta per 30 detik, 10 spot aja, itu udah 500 juta per hari. Efektif? Ya belum tahu. Tapi kalau 500 juta per hari selama 1 bulan kan udah 500 miliar. Iya. Jadi ya, itu baru TV doang. Belum placement-placement yang lain. Artinya medsos kedengarannya ya biar viral. Viral itu nggak bisa dipredik. Ya bisa aja viral, tapi yang bisa dipredik adalah menyiapkan influencer, buzzer, ads. Itu udah pasti bisa diukur. Reach-nya kan mereka harus laporan. Influencer-influencer daerah semua segala macam se-Indonesia kan kita bisa taruh. Oke, saya mau A, B, C, D, C segala macam report. Setiap kali ada problem, ada konten, terus mereka report besoknya. Reach-nya seberapa jauh. Dan itu kan semua ekuivalen dengan uang, Bang. Tampaknya Anda akan sangat sibuk nantinya, Bro. Ya pastilah. Sekarang aja udah sibuk. Makanya setelah menonton ini saya yakin banyak yang akan menghubungi Anda karena mau tidak mau mereka harus ikut pada pola permainan baru ini. Iya. Tidak bisa lagi, itu tadi yang saya katakan, pasang baliho kiri kanan. Iya. Satu baliho tulisannya begitu banyak, sampai kita nggak tahu yang mana yang kita mau baca gitu kan. Iya. Harus masuk ke sini. Iya. Dan sayangnya ilmunya tidak terlalu banyak yang tahu, salah satunya cuma Anda yang tahu gitu. Iya, sebenarnya ya mirip-mirip sama marketing biasa, cuma di sini ada sense politiknya aja. Karena kalau salah, lebih fatal lagi kerugiannya. Jadi ya kejadian banyak lah kejadian terakhir ini kan. Iya. Gitu Bang. Bro, makasih ya.
Sama-sama Bang. Tayangan ini memang sengaja saya siapkan untuk teman-teman yang sedang bersiap menjadi politisi atau barangkali yang bersiap untuk maju untuk berkampanye. Supaya tidak salah. Jadi kalau bingung cari Pak Ipang. Sekali lagi makasih ya Bro. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan manfaat buat. Ya, insya Allah. Makasih para penonton, para pemirsa Akbar Faisal Sensor. Itu diskusinya. Teman saya ini sebenarnya harusnya menjadi menteri. Untung gak jadi menteri. Tapi jatahnya diambil sama orang dan penggantinya juga dicopot. Baik, makasih telah menyaksikan acara ini. Baik. Thank you Bang.